Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Cempaka Indah. Saya dari semester 2, kelas A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan memenuhi tugas yang diberikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dengan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Dengan tugas yaitu mereview pada pertemuan kedua, yaitu pada tanggal 1 Februari 2021 tentang sumber-sumber hukum pidana. Sumber-sumber hukum pidana yang pertama yaitu ada KUHP. KUHP ini mulai berlaku di Indonesia sejak 1 Januari 1918. Pada saat itu Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Sebelum pada tanggal 1 Januari 1918, Indonesia masih menggunakan KUHP wilayahnya masing-masing. Setelah Indonesia merdeka, KUHP dinyatakan berlaku melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Saat itu, KUHP sudah diubah dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kodifikasi KUHP adalah selaras dengan WVS Negeri Belanda. WVS bersumber dari Kode Penal Prancis dan Kode Penal Prancis bersumber dari hukum Romawi. Yang kedua yaitu peraturan khusus atau peraturan-peraturan lain dari KUHP yang mengatur tindak pidana tertentu secara khusus. Contohnya seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, dan Undang-Undang Tindak Pidana Terorisme, atau undang-undang yang diatur oleh lembaga yang menangani tindak pidana tersebut. Yang ketiga yaitu memori penjelasan KUHP. Memori ini jarang sekali digunakan. Yang terakhir yaitu hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Di dalam hukum pidana ini contohnya santet. Karena santet itu sifatnya gaib dan bukan ranahnya tindak hukum pidana karena hukum pidana hanya mengakui hal yang masuk akal saja. Pengertian hukum pidana atau disebut juga dengan strafrecht, hukum pidana ini terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana material dan hukum pidana formal. Yang pertama, hukum pidana material atau hukum pidana objektif atau hukum pidana substantif atau ius penale atau criminal act atau substantif criminal act, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya akan diancam dengan tindak hukum pidana dan berisi keharusan dan larangan yang harus dilaksanakan dan diatur berdasarkan asas legalitas atau criminal act, dan juga mengatur siapa-siapa yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan diatur berdasarkan asas kesalahan atau criminal liability atau criminal responsibility. Contohnya yaitu KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Yang kedua yaitu hukum pidana formal atau hukum pidana subjektif atau hukum pidana adjektif atau ius poendi atau criminal procedure adalah keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan yang terlarang atau suatu tindak pidana dan juga merupakan hak negara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau criminal procedure. Contohnya yaitu KUHP atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu bagian yang bersifat umum dan bagian yang bersifat khusus. Pada bagian yang bersifat umum berlaku untuk lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 yaitu dari pasal 1 sampai pasal 103. Pada bagian khusus mengatur perbuatan-perbuatan mana yang dapat dipidana dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya, yaitu diatur dalam buku 2 dari pasal 104 sampai pasal 488 tentang kejahatan dan pada buku 3 dari pasal 489 sampai pasal 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana. Berlakunya KUHP dapat ditinjau dari dua segi yaitu segi negatif dan segi positif. Segi negatif dikaitkan berlakunya KUHP dengan waktu terjadinya perbuatan pidana. Artinya bahwa KUHP tidak berlaku surut menurut waktu atau locus temporis, yaitu didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality atau nullum delictum nulla poena sine praevie lege poenali.
Dalam KUHP diatur pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Hal ini berisi dua konsekuensi, yaitu yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana atau dihukum. Larangan adanya penafsiran secara analogi. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum terjadinya tindak pidana, tidak boleh berlaku surut atau retroaktif, menjamin individu dari kesewenang-wenangan penguasa, dan sanksi pidana merupakan paksaan atau doang. Menurut tempat atau lokus delikti, ada daratan negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh HI, dan udara di atas wilayah negara. Contohnya, seseorang yang akan pergi ke Malaysia menggunakan pesawat. Nah, kita bisa lihat hukum yang berlaku di pesawat itu dengan bendera yang ada di pesawat tersebut. Jika di pesawat itu terkibar bendera Malaysia, berarti hukum yang berlaku di pesawat tersebut hukum Malaysia. Hukum ini berlaku baik itu di darat, di air, maupun di udara. Berdasarkan hal tersebut, berlaku beberapa asas, yaitu asas teritorial ada di pasal 2 KUHP, asas personal atau nasional aktif ada di pasal 5 KUHP, asas perlindungan atau nasional pasif ada di pasal 4 dan pasal 7. Asas universalitas, ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.